A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim, termasuk juga di dalamnya muslimah. Rawahu Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka hendaknya kita merasa menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita, bukan perwakilan yang diwakilkan terhadap kaum muslimin atau orang-orang tertentu, tapi tanamkan pada diri kita bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban individu kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah telah menurunkan Al-Kitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah kepadamu. Maka hendaknya kita menjadikan kedua-duanya pegangan. Tidak bisa kita berpegang kepada salah satu saja. Berpegang kepada Al-Quran tanpa sunnah tidak bisa. Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, bahkan Al-Quran lebih membutuhkan sunnah ketimbang sunnah kepada Al-Quran. Karena Al-Sunnah tufasihul Quran. Al-Sunnah penafsir Al-Quran. Ya, Al-Sunnah dia adalah penjelas dari Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ita'iz zakah. Bagaimana cara zakat, aturannya, takarannya dan seterusnya. Maka kita mengikut kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul maka terima, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkan. Surah Al-Hasr ayat 7. Maka hendaknya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yang patut kita ikuti, sehingga ibadah kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna khairal hadisi kitabullah. Adapun sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Tak bisa kita berpegang kepada salah satu saja. Jangan sampai kita menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih Al-Quran. Pernah di zaman Rasulullah, zaman sahabat sama Rasulullah SAW, ada seseorang yang dia mengatakan dia telah membaca seluruh isi Al-Quran. Dia tidak mendapati di dalamnya tentang mencukur alis. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, coba engkau lihat, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul terima, apa yang dilarang bagimu tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya Allah melaknat orang yang mencukur alis, orang yang ditato dan orang minta ditato. Kemudian wanita tersebut meninggalkan atau akhirnya dia tidak mencukur alisnya. Ini menunjukkan bahasanya kita beramal syaratnya harus dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Seseorang pernah meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ittaqillah." Bertakwalah kamu kepada Allah, summa istaqim. Dan kemudian istiqamahlah. Karena hati ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan atau di atas keburukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, mantapkanlah hati kami, istiqomahkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kita yang pertama sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita akan membahas tentang akidah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengambil faedah dari ilmu beliau sehingga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi kaum muslimin secara umum, dan menjadikannya sebagai amal yang ikhlas, menjadikan sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya kepada terutama yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, yaitu Rasulullah SAW, kemudian para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, dan terutama sekali Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang telah mengajarkan kepada kita tentang akidah Islamiyah, akidah Islam. Poin yang pertama yang akan kita bahas
yaitu tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala atas para hamba-hambanya. Jadi apa saja hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim wajib untuk mengetahuinya. Karena ketika kita tidak mengetahui hak-hak Allah, makanya kita sering melanggar hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muallif beliau mengatakan haqqullah 'alal ibad. Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah, apa kata beliau poin yang pertama ini? Limadza khalaqana Allah. Untuk apa Allah menciptakan kita? Mungkin kita berkata di dalam hati, untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Kenapa Allah menciptakan kita? Apakah Allah menciptakan kita sia-sia, seperti menciptakan lalat, seperti menciptakan nyamuk, seperti menciptakan gajah, seperti menciptakan makhluk selain manusia? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Jadi Allah menciptakan kita agar kita tidak beribadah kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Baik itu pohon, meminta kepada pohon perantara kepada Allah. Ya, ada sebagian orang menganggap ada dewa-dewa yang menjadi perantara antara dia dengan Allah. Ada sebagian orang yang mengkeramatkan kuburan atau ruh-ruh, ya, yang mendekatkan mereka kepada Allah. Atau ada sebagian orang yang menjadikan malaikat, ya, atau para nabi sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ini tidaklah dibolehkan. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi surati Zariyat, yang ma'ruf, yang kita kenal, ya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zariyat, kata beliau, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Ya, artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Hak Allah atas hambanya, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja, dan tidak menyekutukan, tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya hak Allah atas hambanya, mereka beribadah hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh mensyarikatkan Allah, tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya, sekali lagi kita ingatkan, tidak boleh kita mensekutukan Allah dengan malaikat yang paling mulia, nabi dan rasul yang paling mulia, tidak boleh. Orang-orang musyrikin, mereka menjadikan malaikat, ya, mereka anggap malaikat itu anak perempuannya Allah.
Mereka jadikan malaikat tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini kemusyrikan dan kesyirikan. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah, dan orang Nasrani menjadikan Nabi Isa atau Yesus anak Allah. Sementara Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, maka kewajiban seorang muslim, dia yakin dengan seyakin-yakinnya hak Allah adalah untuk diibadahi, untuk disembah. Tidak boleh dia mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, agama tauhid. Ya, dia yakin dengan seyakin-yakinnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama tauhid, agama Islam. Karena Islam ini tegak, ya. Islam ini haruslah taslim dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tunduk dan patuh, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin," kata Allah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Ya, Al-Baqarah 131. Artinya apa? Hendaknya kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, ya, dia merupakan agama tauhid. Ya, al-istislam lillah bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Maka kalau ada orang mengatakan dia Islam sementara dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masih percaya kepada benda-benda yang dikeramatkan, masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan kesyirikan, berarti Islamnya belum sempurna. Karena Islam itu adalah al-istislam lillah bitauhid. Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya seorang muslim dia paham tentang la ilaha illallah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis hasan. Rasul mengatakan siapa yang akhir hidupnya, akhir ucapannya dia mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan oleh Nabi SAW dia masuk surga. Apakah berucap sekedar berucap? Apakah berucap dia tidak paham? Seperti burung yang bisa berkicau, atau burung beo yang bisa berucap, atau anak-anak yang bisa berucap, atau orang kafir bisa berucap. Sementara aplikasinya mereka masih Yahudi masih menjadikan Uzair anak Allah. Ya, orang Nasrani menjadikan Yesus anak Allah, perantara mereka. Atau orang musyrik menjadikan para malaikat anak Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Atau seperti umat-umat Nabi Nuh, ya, Yauq, Nasar, ya, orang-orang yang mereka anggap saleh, mereka anggap ruh mereka suci, mereka anggap mereka saleh, mereka anggap
orang-orang saleh itu bisa mengantarkan doa mereka kepada Allah, bisa menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka meminta, menyeru kepada Yauq, Nasar dan orang Suwa dan orang-orang yang mereka anggap saleh. Dan ini jelas kesyirikan. Ya, meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru pamannya Abu Talib. Apakah beliau membiarkan pamannya? Tidak. Beliau selalu mengajak pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah. Dia menyeru pamannya untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang banyak itu. Bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada pamannya Abu Talib, "Ya ammi kul, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya, seuntai kalimat aku akan berhujah dengannya untukmu di sisi Allah. Aku akan berhujah dengan kalimat la ilaha illallah tersebut untukmu di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan Allah bisa mengampuni kamu. Ya, engkau wahai pamanku yang telah membelaku, yang telah membesarkanku, yang telah mengajarkan aku ilmu dunia. Ya, wahai pamanku, aku sangat mencintaimu. Ya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kalimatan wahajju laka biha indallah. Dengan kalimat tersebut aku akan berhujah dengannya untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kaum muslimin? Hidayah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyapa siapa saja dan dia bisa meninggalkan siapa saja. Tak peduli dia paman Rasulullah, tak peduli dia ayah Nabi dan Rasul, tak peduli dia adalah orang konglomerat dan pejabat, tapi yang menyapa mereka ya itu dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Kemudian apa yang terjadi kaum muslimin? Wa aba an yaqul la ilaha illallah. Namun ia Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Jadi paman beliau Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena di sampingnya ada Abu Lahab. Ya, ia membisikkan kepada telinganya, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Ya. Terus dia bisikkan. Ketika Rasulullah masuk di pintu melihat pamannya sekarat, dia ingin mengucapkan, dia halang-halangi. Ya, kemudian dia mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Ya, akhirnya dia tidak mau, akhirnya dia gengsi, akhirnya dia tetap kufur dan dia meninggal di atas kekafiran. Subhanallah. Lihat bagaimana hidayah, ya, hidayah tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukti bahwasanya tidak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika hidup dia su'ul khatimah, ya, penyebab utamanya adalah dosa dan maksiat. Dosa ketika dia sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala.
dosa dia melawan orang tuanya, dosa dia mencaci maki kaum muslimin, dan lain sebagainya. Bisa jadi disebabkan dosa-dosanya dia mati su'ul khatimah, mati yang jelek. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita mati di atas Islam. Subhanallah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya, dengan keredoannya, dengan kelembutannya, dia sangat menyayangi kita umatnya. Beliau mengatakan, "Mangqala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah." Dia yakin dengan seyakin-yakinnya, dia menafikan peribadahan kepada selain Allah. Dia menetapkan bahwasanya Allah saja yang diibadahi. Mukhlisan dakhalal jannah. Dia yakin dengan ikhlas, pasti dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Hadis hasan sahih. Hadis sahih. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Maka hendaknya kita kaum muslimin memahami kalimat la ilaha illallah, berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Kata para ulama, kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. La ilaha illallah, la ilaha an-nafyu, menafikan seluruh peribadatan kepada selain daripada Allah, menafikan beribadah kepada kuburan, menafikan beribadah kepada binatang, menafikan beribadah kepada nabi dan rasul, menafikan beribadah kepada para malaikat. Ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Salah satu contohnya kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa dia adalah ibadah. Maka doa ini kita tujukan untuk siapa? Kepada siapa? Kalau doa ini kita untukkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Tapi kalau kita berdoa kepada selain Allah, ini jatuh dia kepada kesyirikan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita beribadah betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berilmulah kita tentang la ilaha illallah. Kemudian ha illallah. Illallah di sini al-itsbat, menetapkan. Di rukun kedua itu menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan Allah saja yang disembah. Menetapkan Allah saja tempat beribadah. Menetapkan Allah saja tempat bergantung, memohon perlindungan, menggantungkan semua harapan, bertawakal. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menetapkan ibadahnya ya kepada jin, ya, memperuntukkan dirinya, jasadnya untuk jin. Ya, dia mengikuti perintah-perintah jin, dan ini jelas kesyirikan. Ya, hendaknya kita beribadah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Kemudian apa yang harus kita pahami tentang kalimat la ilaha illallah? Syarat daripada la ilaha illallah, kunci daripada surga. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tentu ada kunci-kuncinya kata para ulama. Mustahil kita masuk rumah tidak tahu kunci. Ya, di mana letak kunci? Ya enggak bisa masuk, ya, terkurung di luar. Atau dia ingin masuk rumah, kunci tahu, tapi kunci ini sudah patah-patah. Ya, kata para ulama, kunci itu kan ada gerigi-geriginya, kayak gergaji itu. Ya, gerigi-geriginya itu tidak pas, juga nggak bisa masuk.
atau gerigi-geriginya ini patah-patah, ya, atau hilang salah satu atau patah salah satu juga tidak bisa masuk. Jadi bagaimana? Geriginya itu harus sempurna. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. Ya, maka baru bisa kita masuk ke dalam rumah. Begitu juga masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah. Harus tahu syarat la ilaha illallah, pembuka kunci surga. Apa yang pertama? Al-ilmu. Dia berilmu tentang la ilaha illallah. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia yakin, dia berilmu bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tetapkan Allah saja yang dia sembah dan dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Bentuk peribadahan kepada selain Allah dia tinggalkan. Dia beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, al-yakin. Ya, dia yakin bahwasanya Allah saja satu-satunya Rabb, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dia yakin Allah lah badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya. Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Ya, beribadah dia yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dia meninggalkan keraguan-raguan. Dia yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taslim. Dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Artinya Nabi Ibrahim berserah diri. Artinya orang yang mengikuti agama Hanif, agama Nabi Ibrahim, mereka juga berserah diri hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Al-Islam lillah bitauhid. Ya, Islam itu dia menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirk wa ahlihi. Tunduk patuh dia kepada Allah dengan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan semua bentuk dari pelaku-pelaku kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya al-inqiyad. Al-inqiyad. Dia tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat, ibadah, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dia yakin, patuh, ya, hidup dia ini dia untukkan untuk Allah. Salat dia ini, penyembelihan dia ini, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkannya mungkin mudah, tapi pelaksanaannya, ya, ada sebagian orang, ya, yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada pimpinannya. Ya, dia tidak takut, ya, kepada Allah, dia takut kepada pimpinan. Dia patuh kepada pimpinan. Ini tidak benar. Ya, maka syarat la ilaha illallah itu, ya, yang keempat ini adalah al-inqiyad, patuh, ya, tunduk, ya, kepada la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, al-amin, jujur dia dengan keimanannya. Ya. Kita lihat orang-orang yang ikhlas dengan keimanannya. Bagaimana, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia bermimpi menyembelih anaknya. Ya, ini orang yang ikhlas.
karena Allah Subhanahu wa taala, dia sanggup dan mampu, dia yakin kepada Allah. Ya, dia jujur keimanan kepada Allah. Ketika dia yakin itu perintah Allah, dia bersedia menyembelih anaknya. Karena keikhlasannya Allah ganti ya dengan kibas, dengan binatang sorga. Ya, kemudian tidak jadi Nabi Allah Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, subhanallah. Siapa di antara kita yang jujur keimanannya seperti ini? Ya, sampai kepada tingkatan seperti begitulah orang yang jujur keimanannya. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat. Ya, bukan mencari-cari alasan, bukan berdebat, bukan dia meninggalkan kebenaran, bukan, tetapi dia mengikuti kebenaran. Patuh dia terhadap la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, al-amin, ya, dia jujur, ya, imannya itu jujur, ya. Jujur dalam artinya dia yakin, dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satunya Rabb dia. Allah satu-satunya yang berhak dia sembah. Allah satu-satunya yang berhak dia ibadahi. Dia yakin dengan seyakinnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabbnya dia. Dia jujur, ya. Kejujuran dia, ya, mengharuskan dia mendustakan semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mahabbah, ya, dia cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mencintai Allah dan Rasul ketimbang dirinya sendiri, keluarganya dan manusia seluruhnya. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak beriman seorang sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirinya sendiri, keluarganya dan manusia seluruhnya. Artinya dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhlas, ya, ikhlas. Dia ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah hanya kepada Allah saja. Sebab ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah tersebut tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka anisyirk." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan ayyushraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, barang siapa yang mengerjakan amalan yang ia menyekutukan ku, kata Allah, dalam amalan tersebut dengan selainku, maka aku pun meninggalkan dia bersama sekutunya. Ya, dia ditinggalkan oleh Allah bersama sekutunya. Ya, maka hendaknya kita beribadah betul-betul ikhlas kepada Allah, bukan menyekutukan Allah. Bisa-bisa kita ditinggalkan oleh Allah bersama yang kita sekutukan. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ini hadis kursi, ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Kemudian hendaknya kita, ya, ikhlas, jujur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin."
Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Ya, dengan membawa kebenaran. Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis. Ya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Ya, beragama kepadanya. Ingat, hanya milik Allah lah agama yang murni. Ya, agama yang murni dari syirik, bersih dari syirik. Ya. Artinya ketahuilah, ala lillahi dinul khalis. Ya, hanya agama Allah lah yang bersih dari syirik, murni dari syirik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ibadah kita dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita yang kita contoh, yang kita ikuti, ya, sehingga amalan kita betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas agama yang hak ini, yaitu agama Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang sah di sisi Allah cuman agama Islam. Wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, agama yang tidak diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agama yang hak ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.